Oke, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Oke, kali ini gua mau react dan juga review band Divide, band dari Jakarta ya. Ini sebenarnya band udah lama juga gua dengerin, band post hardcore metalcore yang ya apa ya, keren gitu loh. Dulu gua ngelihat Divide itu keren karena dari official lirik videonya gitu. Karena dulu tuh di tahun berapa ya? Zaman-zaman gue SMK itu tahun 2011 gitu ya. 2011-an, 2010, 2011 itu kita sangat sulit untuk menemukan apa ya namanya? Band band post hardcore atau metalcore Indonesia yang bikin entah dari segi musiknya bagus, masteringnya bagus, mixingnya bagus, terus juga yang kedua produksi visualnya yang bagus, terutama di lirik video gitu. Nah, salah satunya Divide dulu waktu itu bikin lirik video menggunakan yang gue lupa judulnya apa. Ntar dulu gue coba cek sebentar. Jadi gue dulu pertama kali kenal Divide itu dari lagunya yang sebentar. Nah, Crimea ya, Crimea Santo ya, kalau nggak salah Crimea Santo, entahlah cara bacanya bagaimana ya. Jadi gue mengenal Divide itu dari lagu itu, dan akhirnya gue coba telusuri semua lagu-lagu Divide dan gokil, keren-keren semua lagunya Divide. Oke lah, oke, gue mau langsung aja dengerin lagu baru mereka yang judulnya adalah Menyakitkan. Nah, uniknya adalah kali ini Uda Danindra kembali lagi ke dalam band ini. Kalau nggak salah sebelumnya dia di mana ya? Gue lupa. Di Sunrise bukan ya? Kalau tolong koreksi gue kalau salah. Kalau nggak salah di Sunrise ya sebelumnya. Jadi dia dari Divide terus masuk ke Sunrise, terus balik lagi sekarang di Divide lagi. Memang sih ketika Uda Nindra itu meninggalkan Divide itu serasa berbeda, kan sempat ganti clean vokal juga ya, si Divide ini. Jadi feel-nya tuh beda banget gitu. Gue ngerasain feel-nya beda banget, tapi meskipun dengan unclean vokalnya yang masih sama gitu ya, di situ. Siapa gue nggak apal lagi personilnya ya. Jadi kembalinya mereka ini adalah kabar baik gitu, kembalinya formasi yang ini gitu loh. Ini luar biasa sih. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja gue coba dengerin kayak gimana Menyakitkan dari Divide, coy. Aduh, lumayan ini. Anjir, jadi clean vocals, cok. Ini pertama kalinya gue dengerin dia jadi clean vokal kayak gini. Bagus coy. Wah, gokil. Wah, anjir, itu sumpah mes gue dengan garapan visualnya juga oke, mantep ya. Wait, ini yang tadi Scream pun kayaknya belum masuk Uda Nindra. Entah apakah Uda Nindra yang Scream tadi ya. Wah, message-nya keren nih. Cing ya. Wah, ini gokil sih ini message-nya yang mau disampaikan. Nanti kita bedah ya liriknya. Dan lo harus lihat detail sih. Nah, ada suara back vokal
yang melengking banget itu gue rasa itu udah Nindra. Gue menunggu partnya udah Nindra asli mana ini. Gokil, semakin adeknya siapa Widi Vieira makin gokil sih. Ah, ini dia. Rasanya bagaikan terbakar api, menambah rasa Oh. Drumnya coy. Gokil, keren. Menyakitkan. Weh, ada makhluk cuk. Gokil. Sponsor oleh GF Max. Pantesan tadi shot terakhirnya sepatu ya coy. Oke, itu dia Divide dengan judulnya Menyakitkan. Gokil dengan kehadiran kembalinya Uda Nindra. Oke, mari kita bahas. Oke, mari kita bahas lagu Menyakitkan dari Divide. Terus terang ini cukup sedikit menguras emosi gue sebetulnya. Kalau ini aja posisi gue nggak terlalu into, maksudnya nggak terlalu mencoba sampai terlalu dalam untuk terlibat di dalam si lagu ini. Karena ketika lu terlibat terlalu dalam, maka udah pasti lu ikut nangis sih. Gue aja yang nggak terlibat terlalu dalam bisa merasakan kesedihan yang mereka coba sampaikan pesannya, entah dari itu segi visualnya dan juga liriknya dan juga musiknya sangat klop, menyatu banget untuk membawa pesan kesedihan. Itu yang gue rasakan, meskipun post hardcore ya, meskipun aransemen musik yang keras gitu kan, ini adalah genre musik yang keras tapi lembut, tahu nggak sih gimana sih jelasinnya gitu ya. Nah, Oke, ini adalah sesuatu yang epic dengan kembalinya Uda Nindra. Berarti sekarang otomatis Divide punya 3 vokalis coy. 2 gitaris dengan masing-masing vokalnya, yaitu Uda Nindra dan juga Pradipta. Dan satu lagi siapa ya? Si unclean vokalisnya Dendeng ya kalau nggak salah panggilannya. Oke. Dan oh ya, gue baru inget, ini bukan pertama kalinya dia membawakan clean vokal. Yang waktu di Heavy yang featuring dengan Tuan 13 juga pernah sebetulnya, gue kelupaan itu. Tapi di sini menurut gue si siapa sih panggilannya, Dendeng kan? Benar ya, Dendeng ya. Dia vokalis Scream-nya dia lebih clean di lagu ini, di lagu Menyakitkan. Dia lebih bersih banget vokalnya menurut gue ya, dalam pendengaran gue sangat-sangat bersih.
dan juga sangat-sangat iya apalagi ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, pronounce-nya juga jelas banget dan dapat banget lah semuanya komplit itu. Dia bisa membawakan ini dengan sempurna, pembawaan vokalnya dengan sempurna. Ya gokil menurut gua. Terus juga dari segi musik ya, dari segi musiknya si Divide kali ini meracik si lagunya ini betul-betul meracik musiknya betul-betul apa namanya, membawa aura kesedihan tuh dapat banget gitu, meskipun dengan distorsi gitar yang keras, tapi ada sentuhannya elektronik juga sih, meskipun terdengar sedikit ya, kecil ya. Dan menurut gua mixing masteringnya dari si Menyakitkan ini adalah mixing mastering terbagus menurut gua, karena seingat gua di beberapa karya sebelumnya rada kurang enak di dalam pendengaran gua di masteringnya ya, khususnya di masteringnya. Tapi kali ini di Menyakitkan ini gua rasa ini sempurna sih, oke banget. Ini di mixing oleh Wisnu Iksantama, sekaligus produsernya ya, dan juga di mastering oleh Azimut Mastering. Kayak secara mixing dan masteringnya juga mantep banget, dan jadi nggak mengacaukan emosi yang mau coba dibawa, pesan yang mau dibawa oleh Divide di dalam lagu ini. Karena ketika mixing dan mastering itu nggak cocok coy, itu bisa kayak mengubah suasana atau mengubah pesan dari sebuah lagu menurut gue ya. Jadi mixing dan mastering juga itu adalah elemen penting juga dalam sebuah produksi musik gitu, bukan hanya bukan hanya komposisi saja gitu, bagaimana mereka menulis lagu, tidak hanya itu, menulis notasi, tidak hanya itu, tapi bagian technical di mixing dan mastering itu juga menjadi sebuah hal yang penting dalam produksi musik gitu ya. Anjir. Nah, itu dari segi musiknya. Terus dari visualnya dulu. Dari visualnya mereka memang betul ini yang menariknya ya, jarang gitu ya anggota band yang apa ya, hampir semua di sini, bahkan semuanya gue bisa bilang semua member band ini into ke dalam lagunya sendiri, ke dalam liriknya, ke dalam musiknya. Mereka betul-betul mengekspresikan kesedihan di dalam lagu itu. Jadi mereka berakting sedih di dalam video klip ini, dan semuanya dapat banget ekspresinya, dari segi ekspresinya yang membawa kesedihan itu, dan mimik wajahnya, lu lihat aja, lu perhatikan detailnya, itu sangat oke dalam membawa pesan kesedihan di dalam lagu ini. Dan juga selain itu mereka berkolaborasi dengan beberapa orang lainnya, disebutkan di kolom komentarnya kok, di pin ini banyak banget, dan ada salah satunya adalah Makhluk ya, Makhluk yang pernah gue review 2 kali pak ya itu. Jadi Makhluk juga masuk ke dalam sini, dan setiap kolaboratornya juga menampilkan ekspresi kesedihan yang sangat dalam gitu. Dan secara visual pun ada visual menarik di kayak bukan efek glitch ya, satu efek yang kalau lu lihat di awal deh, ntar lu coba kita mainkan iklan sebentar. Kalau kita mainkan di bagian, misalkan di detik ke-7 aja ada efek, kalau lu lihat deh detik ke-7 gitu ya, ada efek yang seperti itu di situ. Kayak apalagi ini, gue baru nyadar coy, ini adalah visualnya kayak hantu gitu coy, gue baru nyadar. Nah di detik 7 sampai 10 lah ya, lu lihat, perhatikan, dia membuka klip ini dengan visual yang seolah-olah di depan lu tuh kematian gitu, sudah pandangan yang kabur gitu kan ya kan, kayak ini kayak menggambarkan kaburnya pandangan gitu. Terus juga ada sosok, entah dia malaikat pencabut nyawa atau apakah atau yang lain ya, itu udah kayak
kayak membawa pesan menakutkan tapi dalam kesedihan gitu coy, sedih yang menakutkan gitu. Karena kesedihannya tentunya dari musiknya ya yang coba dibawa, karena di depan kan di intronya dia musiknya dentingan piano seperti itu ya kalau nggak salah. Eh, Sangat slow gitu kan, tapi sampai ke akhir ini balik lagi ke pembahasan musik, sampai ke akhirnya diklimakskan gitu si musiknya di awal dengan dentingan-dentingan yang ringan, slow gitu kan, membawa aura kesedihan, ketakutan gitu, dan diakhiri dengan apa ya, dengan kalau lu kayak lu gini deh, kalau lu lagi merasa sedih gitu ya, lu merasa sedih terus dengan kesendirian lu, dengan suasana sepi seperti ini gua sekarang di studio gua, terus lu merasakan kesedihan yang sangat dalam, ujung-ujungnya apa coba? Nangis terus teriak. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat melegakan. Nah, cerdasnya mereka juga di dalam di lagu ini, mereka di awal memberikan suasana kesedihan yang super dalam, dan di akhir kayak lepas semua itu, namanya kesedihan, ketakutan itu diutarakan gitu dengan outro yang screaming ya. Itu sangat-sangat menggambarkan suasana hati yang sedang sedih sangat gitu. Nah, kalau dari segi liriknya juga memang ini liriknya ya tentang sebuah penyakit hati, sakit hati gitu, hati yang sedang entah gundah gulana, dilema dan sebagainya. Ini berbicara tentang lu pada yang punya, ini bicara tentang kita sebetulnya, kita yang memiliki penyakit hati dalam artian entah itu kita punya rasa sakit, masa lalu, luka masa lalu gitu, luka batin yang sedang diceritakan di dalam sini. Bahwa ya gue juga kalau nggak salah ini baca di DC ya, di DC. Jadi si siapa ya si Denaldi Savirio penulis lagunya ini dia bilang lagu ini bercerita tentang titik terendah hidup manusia gitu ya. Ada rasa sakit saat melawan rasa takut. Nah kan, rasa takut dan kecemasan. Ini yang gue bilang, memang kehidupan manusia tidak akan selalu baik-baik saja dan tidak apa-apa jika kita menerima dan tidak melawan keadaan tersebut. Jadi it's okay untuk lo menerima kesedihan itu, dan it's okay juga kalau lo nggak mau melawan hal-hal itu ya, hal yang menyedihkan dan menyakitkan buat lo gitu. Karena kan banyak ya mungkin orang di luar sana, ya gue juga sebagai peacemaker juga kayak memaksakan orang, dude ayo lu bisa bangkit kok, lu bisa bangkit dari kesedihan. No, memang tidak semua orang bisa diajak seperti itu, tidak. Kita lebih kepada silakan untuk lo merasakan apa yang lo rasakan, lu nikmatin dulu prosesnya gitu kan. Itu adalah pilihan yang terbaik sih dengan diri lu sendiri, karena yang bisa menyelesaikan luka batin lu ya sebetulnya lu sendiri gitu. Orang lain mau itu psikolog atau psikiater ya tidak bisa untuk menyembuhkan luka batin lu, karena luka batin tuh coy banyak hal yang menyebabkan itu, dan juga belum tentu bisa beres. Kayak misalkan di ghosting, jangan macam-macam, di ghosting itu bisa mengakibatkan luka batin coy. Terus diselingkuhin, orang tua bercerai, orang tua selalu ribut di rumah, banyak macam hal yang membuat luka batin itu. Jadi kesedihan itu menumpuk ya sampai kita tidak bisa melawannya gitu. Nah, so menurut gue ini adalah karya yang perfect menurut gue, dari Divide, menyakitkan, baik dari segi visualnya, terus juga musiknya, sama liriknya. Memang untuk mendapatkan skor bagus tidak harus ada breakdown ya, tidak harus ada breakdown, tidak harus ada build up.
So gue kasih mereka 10/10 dengan karya sebagus ini. Kembalinya Uda Nindra memang membawa kebaikan untuk band ini. Oke, segitu aja review dari gue. Kalau ada hal yang kurang berkenan, lu bisa komentar di bawah apa hal itu, dan kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi kalau memang itu bisa didiskusikan, bukan sekedar komen yang orang genah ya. Itu tapi kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Misalkan lu punya interpretasi yang lebih jauh lagi terhadap lagu ini, mari kita diskusikan dengan ya sampai capek lah ya di kolom komentar. Diskusi ya, bukan debat ya. Segitu aja. Lu juga boleh cek video-video gue yang lainnya, banyak. Berarti poin 10/10 gue ini udah 2 kali dari band Indonesia ya. Yang kemarin itu adalah Revenge the Fat, dan sekarang adalah Divide. Gokil lah. Oke, thank you dan bye.